Mohon izin, apa saya sudah diberi akses untuk share screen ya? Boleh minta tolong saya diberi akses untuk share screen? Oke, dokter.
Sebelum hamil, makan apa aja, yang penting enak. Sekarang harus siap dengan asupan bernutrisi. Mama pasti siap dengan Lactamil. Kombinasi nutrisi untuk mama dan si kecil dengan rasa yang enak. Kunjungi nutriclub.co.id untuk jadi mama yang siap. Selamat pagi, halo Mama, halo juga Papa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat bergabung di Lactamil Webinar yang dipandu oleh saya, Lia Merliana, bersama narasumber yang tentunya expert dalam pembahasan kita hari ini. Sekilas tentang rangkaian acara dari Lactamil Webinar ini bertujuan untuk edukasi, sosialisasi, dan juga berbagi informasi untuk mama dan juga papa tentunya ya, dalam seputar kehamilan, juga bagaimana menjaga daya tahan tubuh seputar kehamilan dengan ahlinya. Untuk mama dan papa yang punya pertanyaan seputar tema hari ini, boleh langsung ditanyakan dari sekarang di Q&A box ya. Jadi nanti mama dan atau papa yang punya pertanyaan berkesempatan untuk dapat live di sini bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Dan nantinya untuk 3 pertanyaan terbaik yang terpilih berkesempatan mendapatkan voucher Tokopedia sebesar Rp300.000 untuk 3 orang pemenang yang akan saya umumkan di akhir acara. Dan untuk mama dan papa, jangan khawatir, masih akan mendapatkan gift tambahan berupa Lactamil Pregnasis. Nah, Lactamil Pregnasis ini enak banget loh, Ma. Bisa dikonsumsi selama masa kehamilan, mulai dari trimester 1 sampai trimester 3, dan mengandung banyak nutrisi penting seputar inulin, zat besi, asam folat, omega 6, kemudian juga ada vitamin D3-nya, penting banget ini, Ma, dan bisa menjadi pilihan terbaik bagi mama untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk mama dan juga si kecil. Jadi pastikan mama mengikuti webinar ini sampai akhir ya. Dan hari ini kita akan membahas, tema hari ini adalah pengaruh sistem imun ibu hamil terhadap tumbuh kembang janin. Nah, sesuai dengan judul temanya, tentunya kita nanti akan membahas dan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai pengaruh sistem imun pada ibu hamil terhadap tumbuh kembang janin, terutama di masa sekarang ini ya Maya. Jadi pastikan mama dan papa juga mengikuti webinar ini sampai akhir dan boleh loh nanti info-info pentingnya dicatat. Oke, hari ini narasumber kita adalah Profesor Dr. Dwi Oktianti, SPOG Konsultan, Spesialis Obgyn Konsultan, MPH. Beliau adalah seorang profesor dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang berpraktik di Rumah Sakit Permata Cibubur. Beliau lulus program profesi kedokteran pada tahun 1986 dari Universitas Indonesia dan lulus program pendidikan dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada tahun 1995 dari Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan bagian dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI. Baiklah, kita langsung sapa. Selamat pagi Prof. Ovi. Selamat pagi Mbak Lia, selamat pagi para ibu bunda sekalian. Mama dan Papa di sini sudah pastinya ingin bertanya banyak nih Prof. Ovi, terutama masa sekarang ini Prof. Kalau orang yang tidak hamil saja kayak takut gitu ya Prof ya, keluar rumah takut, ya itu loh Prof, kalau pandemi itu kan berita-berita yang kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak, apalagi ibu hamil yang harus menjaga kesehatan dirinya dan juga si kecil nanti ya Prof. Betul, pasti ibu-ibu hamil punya banyak keraguan, banyak punya ketakutan. Tapi moga-moga dengan diskusi ini kita bisa menjawab apa yang ada di benak para ibu ya. Begitu juga yang calon ibu. Saya yakin ada beberapa yang masih calon ibu. Calon ibu dan tentunya untuk papanya juga nih, bagaimana caranya supaya mamanya nggak khawatiran gitu ya Prof. Neneknya juga boleh. Calon nenek. Baik, jadi papa, mama, calon grandma, calon grandpa, ayo boleh loh silakan aja dari sekarang. Nanti akan ada peserta-peserta yang kita undang live ya Prof, bisa bertanya dengan Prof di sini. Tapi sebelumnya
Silakan Mama dan Papa menyimak presentasi dari Prof. Ovi yang akan dibawakan kurang lebih 20 menit. Silakan Prof. Ovi. Baik, terima kasih. Selamat pagi para papa, mama, dan calon grandma dan grandpa yang hadir pada hari ini. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang pengaruh sistem imun tubuh ibu hamil terhadap tumbuh kembang janin. Jadi selama masa pandemi ini kita banyak juga bicara tentang sistem imun dari siapapun. Nah, hari ini kita khusus membahas mengenai sistem imun ibu hamil. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan menceritakan sebetulnya apa sih yang terjadi pada tubuh ibu hamil selama kehamilannya. Sistem imun merupakan satu kondisi yang kompleks. Jadi bahasa awamnya adalah ketahanan tubuh seorang ibu. Jadi bagaimana ibu itu agar punya ketahanan tubuh yang baik, atau disebut juga dengan kekebalan tubuh, ternyata selama hamil ada perubahan yang terjadi dari kekebalan tubuh yang biasa dengan pada saat hamil. Dan ini cukup kompleks dan sangat banyak dipengaruhi oleh perubahan keseimbangan hormon. Apa sih yang disebut imunitas atau kekebalan tubuh? Itu adalah kemampuan tubuh untuk mencegah masuknya mikroorganisme lain atau katakanlah bahasa awamnya bibit penyakit apapun juga, sehingga tidak merusak atau tidak mengganggu tubuh ibu atau tubuh manusia. Nah, pada seorang ibu hamil kenapa ini jadi kompleks? Karena seorang ibu harus dibuat sedemikian rupa tubuhnya, ini kuasa Allah juga, bahwa dia bisa menerima benda asing atau organisme asing, yaitu bayinya, tapi sekaligus imunitasnya harus dijaga untuk tidak bisa menerima organisme lain yang akan merugikan tubuhnya. Nah, ini bayangkan nih, dia harus mengatur tubuh ibu hamil, diatur sedemikian rupa sehingga dia tidak menolak janinnya. Karena pada ibu yang punya imunitas berlebih atau gangguan imunitas yang ekstrim, justru ini yang sering membuat masalah. Dan dia menolak janinnya sendiri, terjadi keguguran yang berulang dan sebagainya. Bahkan bayinya tidak bisa tumbuh. Nah, tapi sistem imunnya harus begitu pasnya, sehingga bisa menjaga si janin tetap tumbuh dengan baik, tapi sekaligus bisa mencegah organisme lain untuk masuk. Nah, ini dia yang kita bilang kompleks. Nah, untuk itu terjadi adaptasi di tubuh ibu hamil. Dari trimester pertama, kedua, ketiga, adaptasi ini juga berhubungan dengan hormon-hormon yang berada dalam tubuh ibu hamil dan respon dari tubuh ibu hamil. Contohnya, salah satu yang mengganggu ibu pada awal kehamilan itu adalah rasa mual dan muntah. Rasa mual dan muntah ini adalah respon ibu pada saat dia menerima janinnya dengan mengeluarkan hormon yang bertugas untuk justru menjaga supaya janin ini tidak luruh atau tidak gugur. Namanya beta-HCG. Kalau ibu hamil, semua ibu yang pernah hamil pasti tahu, pernah melakukan tes hamil. Ambil urin, kemudian dicek, dilihat ada tanda positif atau negatif. Itu menunjukkan bahwa urin atau air seni ibu mengandung hormon, karena hormon ini dikeluarkannya lewat air seni. Tapi apa ketidaknyamanan ibu akibat hormon yang tinggi ini untuk bayi itu nyaman, karena menjaga bayi supaya dia tidak gugur. Tapi buat si ibu, maka ibu akan merasakan mual dan muntah. Nah, ini yang sering saya coba katakan pada ibu-ibu, jangan dimusuhin mual dan muntahnya. Mual dan muntah itu anugerah, rasa mual itu anugerah. Kenapa? Karena dengan demikian kita yakin bahwa ibu punya suatu sistem yang bisa menjaga bayi ibu tetap kuat di dalam rahim ibu. Tapi mual muntah ini tentunya bukan tidak bisa dikendalikan. Mengendalikannya bukan dengan obat. Bukan dengan obat-obatan anti mual, tapi upayakan supaya hormon ini keluar. Caranya dengan minum yang banyak, karena kalau kita minum banyak maka cairan tubuh kita akan dikeluarkan melalui urin dan dia akan membawa si hormon ini keluar. Nah, itu dia tekniknya, bagaimana kita menjaga imunitas kita supaya kita tetap bisa makan, kita minum, kendalikan rasa mual dengan mencoba untuk mengkonsumsi cairan cukup banyak, ya. Nah, dengan sistem imun yang berubah ini, apakah ibu menjadi lebih rentan sakit? Tadi saya katakan tubuh mah berusaha menjaga si bayi, tapi menolak organisme yang tidak kita kehendaki. Tapi ternyata tetap saja dengan kondisi hamilnya, dengan upaya menjaga kehamilannya, maka ditingkatkanlah beberapa hormon. Tadi beta-HCG contohnya, kemudian ada hormon lagi progesteron.
hormon progesteron ini akan membuat seluruh otot kita menjadi lemas sehingga si rahim ini tidak berkontraksi. Jadi progesteron ini baik. Dia mencegah supaya rahim tidak berkontraksi sehingga si bayi nyaman ada di dalam rahim ibu. Tapi dia juga melemaskan otot ureter dan kandung kemih sehingga si ibu di awal malahan dia sensitif, pengennya pipis melulu, tapi kemudian kadang-kadang dia menjadi sulit untuk menahan buang air kecil, baru batuk aja udah pipis sendiri misalnya. Dan kemudian merelaksasi juga hormon progesteron ini sistem saluran cerna, sehingga si ibu mudah sekali merasa kembung, sulit buang air besar, dan sebagainya. Sekali lagi ini tidak bisa dihindarkan, tapi bisa dikendalikan. Ya, caranya bagaimana? Banyak makanan mengandung serat, misalnya ngemilnya mengandung serat, banyak bergerak. Ibu hamil itu bukannya harus tiduran aja, banyak bergerak, karena dengan kita bergerak maka otot-otot yang diperlukan akan berkontraksi, termasuk saluran cerna dan saluran kemih. Dan kemudian melakukan olahraga tertentu lah, seperti misalnya mengkontraksikan daerah di sekitar saluran kemih sehingga terlatih untuk menahan buang air kecil. Apalagi hormon estrogen menjadi juga tinggi di saluran reproduksi, karena itulah ibu hamil mudah terkena infeksi jamur contohnya, keputihan dan sebagainya. Nah, karena itulah ibu hamil harus ekstra hati-hati. Tadi hormonnya nggak bisa diubah, nggak bisa, dan kita nggak, jawabannya tidak hanya dengan memberi obat, tapi jaga jangan sampai berat badan berlebihan, kurangi sekali makanan yang terlalu manis, buang bersihkan area vagina secara teratur pada saat buang air kecil atau ke kamar mandi, dan ganti pakaian dalam kalau sudah lembab dan seterusnya. Ini akan membantu untuk menghindari infeksi jamur seperti Candida. Kemudian terjadi juga rasa lemas ya tadi, karena otot-otot kita menjadi lebih rileks, kita jadi lemas. Sekali lagi tidak bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan dengan melakukan kegiatan olahraga atau olah tubuh rutin secara teratur. Contohnya yoga, jalan ringan dan sebagainya. Nah, ini juga bisa diakibatkan kalau tidak dikendalikan, maka ibu menjadi muntah-muntah hebat, akibatnya tidak makan, dan kekurangan nutrisi makin melemahkan daya tahan tubuh ibu. Ingat bahwa satu makanan yang paling penting bisa kita konsumsi saat kita hamil, selain tadi serat untuk mencegah kita kembung dan sebagainya, tapi hindari lemak, hindari gula, dan makan makanan yang tinggi protein. Nah, protein ini penting ya. Nanti kita diskusi berikutnya. Nah, bagaimana pengaruh sistem imunitas tubuh ibu terhadap perkembangan plasenta? Plasenta itu adalah area antara si ibu dan si janin. Tempat dilakukannya penyaringan sehingga tidak semua bisa masuk ke dalam janin, walaupun itu berasal dari tubuh ibunya. Makanan bisa, tapi di plasentanya ada sistem yang mencegah kalau ada virus dan sebagainya, dia tidak bisa masuk ke dalam janin. Salah satu yang paling sudah ada penelitiannya adalah virus HIV atau HIV atau AIDS. Itu nggak bisa masuk lewat plasenta. Alhamdulillah, plasenta sedemikian kuatnya sehingga tidak bisa menjadi tempat masuknya virus HIV. Juga dari penelitian terakhir, virus COVID, dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh si janin walaupun ibunya menderita COVID. Tapi kalau ibu menderita COVID, tentunya daya tahannya akan makin jelek. Nah, ini yang berbahaya. Tapi virusnya sendiri tidak otomatis masuk ke dalam tubuh. Nah, ini bagusnya dari sistem imunitas di dalam perkembangan plasenta. Sistem plasenta kita tentunya tidak bisa mencegah seluruh bakteri, seluruh virus. Contohnya ada beberapa virus yang tetap bisa masuk, di antaranya adalah campak Jerman atau yang kita kenal sebagai measles. Kemudian yang ini yang bahaya, rubella, itu adalah sepupunya. Jadi sejenis virus yang bisa masuk melalui sistem imun kita atau plasenta. Karena itulah nanti kita lihat bahwa perlu melakukan imunisasi sebelum kita hamil ya. Nah, imunitas tubuh juga akan menjaga berat badan bayi sehingga sampai lahir nanti berat badannya optimal, perkembangan otaknya, sistem kekebalan janin, menjaga sehingga bayi ini tidak mudah lepas dari tempatnya, dari rahim, mempertahankan implantasi bahasa ilmiahnya, mencegah bayi lahir terlalu cepat sehingga rahim tidak berkontraksi berlebihan. Karena kalau rahim berkontraksi berlebihan, maka bayi itu bisa lahir lebih cepat dan bayi akan kekurangan oksigen. Juga respon terhadap virus atau bakteri. Nah, efek sistem imun terhadap kesehatan ibu hamil tadi juga secara baik, sistem imun yang tinggi ini justru menurunkan risiko untuk preeklamsi, perdarahan,
Dan kalau ini dibantu dengan baik oleh seorang ibu mengkonsumsi makanan secara teratur, maka salah satu sistem imun akan menjadi lebih kuat kalau kita mengkonsumsi vitamin-vitamin secara teratur. Zat besi, asam folat, vitamin D3, khususnya protein. Yang protein ini umumnya berada di dalam daging atau unggas atau hewan yang lain, tahu, telur, dan susu. Ya, ini mengandung banyak sekali protein. Jadi jangan takut minum susu, karena banyak ibu yang takut minum susu karena takut gemuk. Padahal yang membuat gemuk itu bukan susunya, tetapi lemak dan karbohidrat langsung atau gulanya. Nah, sistem imun ibu yang lemah ini juga berpengaruh terhadap janin. Karena itu ibu menjadi lebih rentan terhadap risiko infeksi virus. Karena itulah ibu diharuskan mengkonsumsi obat atau pergi memeriksakan diri kalau sakit. Kenapa? Segera ibu sakit, contohnya diare, segera datang, jangan mengobati sendiri. Konsumsi obat boleh diberikan kalau yang memberikannya dokter. Nah, jadi harus mengkonsumsi obat ini bukan mengkonsumsi obat beli sendiri, tapi maksudnya adalah melakukan pemeriksaan ke dokter, dokter mendiagnosis dulu secara tepat, baru diberikan obat. Jangan takut kalau yang memberikan adalah dokter. Contohnya diare. Pada kondisi diare, kalau memang diputuskan bahwa diarenya disebabkan oleh bakteri, maka dokter akan memberikan antibiotik contohnya. Ibu nggak usah takut, antibiotik itu ada yang baik atau yang tidak berbahaya untuk janin. Tapi kalau tidak diberikan, barangkali ibunya mengalami diare lebih lanjut, sehingga kekurangan nutrisi justru itu bisa menyebabkan bayi lahir prematur. Ini atau bahkan keguguran. Jadi intinya boleh makan obat asal berkonsultasi dengan dokter, sehingga dokter bisa merekomendasikan obat-obat yang benar. Nah, kenapa ibu hamil bisa sistem imun tubuhnya jadi lemah? Lemahnya berlebih pada saat hamil. Contohnya, ada kekurangan sel T. Sel T ini adalah sel imunitas tubuh. Contohnya mereka yang menderita HIV atau mereka yang menderita kelainan imunitas tubuh, sehingga memang imunitas tubuhnya turun. Atau mereka yang terkena penyakit-penyakit yang menurunkan imunitas tubuh. Contohnya tuberkulosis, mereka yang anemia. Karena itulah semua orang yang mau hamil atau semua yang sudah keburu hamil, pada awal kehamilannya dokter pasti memeriksa sejumlah pemeriksaan laboratorium di samping memeriksa fisik ibunya. Pemeriksaan lab ini penting untuk mengetahui apakah ibu punya masalah pada sistem imunnya yang diakibatkan dari barangkali anemia atau menderita kelainan-kelainan atau infeksi lain yang kita harus obati. Aktivitas yang berlebihan juga menurunkan sistem imun tubuh. Kurang tidur, nah itu aktivitas berlebihan termasuk kurang tidur. Ibu hamil disyaratkan untuk tidur minimal 6-8 jam terus-menerus. Jadi bukan dijumlah dalam sehari Bu, tapi 6 jam minimal terus-menerus. Contohnya tidur malam, kalau ibu biasa bangun pagi jam 4 pagi, maka jam 10 malam ibu udah harus tidur, nggak bisa begadang ya. Karena kita tahu, kita saja yang tidak hamil, kalau kita begadang atau kerja terlalu berat, lembur dan sebagainya, kita tiba-tiba flu. Kenapa? Virus flu itu ada di sekitar kita, tapi imunitas kita turun sehingga virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kadang-kadang bahkan diare. Jadi ibu hamil tidak boleh bekerja yang berlebihan, walaupun udah tutup bulan, ya ada pasien saya hamil tutup bulan harus kerja lembur, ini membahayakan tubuhnya dan membahayakan janinnya. Kemudian kurang asupan nutrisi. Makanannya adalah makanan yang kita katakan miskin zat gizi. Nah ini contohnya, makanan miskin zat gizi ini adalah permen, keripik, coklat, es krim, biskuit. Ini makanan miskin zat gizi. Kenapa? Isinya hanya karbohidrat, lemak, gula, dan lemak. Makanan yang kaya gizi nanti kita contohkan, ada contohnya. Stres misalnya, jadi kalau berencana hamil, hindarilah pada saat harus menyelesaikan tugas misalnya, lagi sekolah, ya jangan berencana hamil dulu, karena udah pasti pakai ujian, udah pasti stres ya. Perubahan cuaca yang ekstrim juga dengan sendirinya bisa mengganggu imunitas ibu hamil. Jadi hati-hati kalau perubahan cuaca ekstrim kayak sekarang, kebetulan kita semuanya harus di rumah, tapi jangan berkeliaran atau bepergian kemana-mana, karena itu menurunkan imunitas. Nah cara menjaga sistem imun, tadi kita sudah jelaskan, istirahat harus cukup, tidur minimal 6 jam terus-menerus, walaupun nggak ingin tidur, kalau malam hari matikan lampu dan jangan nyalakan TV, dan jangan intip-intip WhatsApp misalnya, atau jangan intip-intip HP. Olahraga secara teratur, jangan olahraga yang berat, cukup jalan, senam yang ringan, tapi lakukan teratur tiap hari minimal 30 menit tiap hari. Ada yang bilang bahwa jalan bisa menyebabkan keguguran, itu 100% salah. Kalau kondisi fisik ibu baik,
Bahkan jalan setengah jam itu tidak ada apa-apanya untuk si janin ya, mungkin jalan sampai 1 jam. Tapi kita anjurkan olahraga teratur itu adalah minimal sekitar 30 menit sudah cukup setiap hari. Jaga kebersihan, cuci tangan lebih sering sehingga tidak diare, tidak kena COVID. Imunisasi yang boleh dilakukan, yang wajib dilakukan bahkan adalah imunisasi tetanus toksoid, terutama bagi mereka yang akan melahirkan di area-area yang tidak terjamin kebersihannya. Makan makanan bergizi dan mengkonsumsi suplemen untuk memenuhi kebutuhan vitamin. Nah, nutrisi untuk menjaga sistem imun, tadi saya sudah sebutkan, paling utama adalah protein. Jangan takut, susu, daging, telur, itu adalah sumber protein. Harus ada vitamin A, zinc, vitamin D, vitamin C, vitamin E secara cukup. Tidak usah berlebihan. Kemudian ada asam folat, selain zat besi, koper, selenium. Umumnya pada paket-paket kesehatan, vitamin ini sudah ada diberikan ya. Contohnya pada pil-pil atau pada susu hamil itu ada mengandung zat-zat gizi yang diperlukan. Nah, tadi kita ulang kembali bahwa diet yang baik adalah meminum susu, yogurt, memakan roti tapi yang whole grain kita bilang, memakan daging jangan sama lemaknya, ambil daging yang tidak berlemak. Kacang-kacangan boleh selama tidak digoreng, karena goreng itu menambahkan lemak. Alpukat adalah lemak yang baik. Kacang-kacangan yang sifatnya biji-bijian atau polong-polongan, edamame misalnya, kacang hijau, kacang merah sangat baik. Ya, jadi ini adalah bukan golongan kacang sebetulnya, tapi golongan polong-polongan. Telur, kemudian sayur-sayuran seperti brokoli, ikan apalagi, ikan sangat baik. Tapi usahakan memakan makanan, kalau ikan adalah ikan yang kita lihat atau kita makan terakhir dia dalam kondisi hidup. Nah, jadi jangan ikan asin, sudah jelas ya. Yang tidak baik adalah alkohol, kemudian beberapa jenis dari ikan yang sudah diasap, yang sudah di dalam kaleng. Nah, ini tidak dianjurkan. Dan juga makanan yang mentah, contohnya sushi. Ya, jadi pada saat ini makanlah sushi yang matang, jangan sushi yang mentah ya, jangan sashimi-nya. Kemudian sate itu tidak bisa, namanya kita bilang undercooked meat. Dimasaknya tidak sempurna. Kenapa? Untuk boleh makan daging, ibu-ibu sekalian, apapun jenisnya, daging, sayur, itu harus dimasak sempurna. Dimasak sempurna itu berapa lama? Harus pada air yang mendidih, dan khususnya pada daging-dagingan harus dimasak 30 menit. Sehingga sampai daerah paling dalam dari daging itu, dia matang sempurna sehingga tidak mungkin ada parasit di dalamnya. Contohnya toksoplasma. Karena itu kalau mau makan daging, ambil daging yang segar dan dipotong tipis-tipis dan dimasak minimal 30 menit dalam masakan yang benar. Ya. Jadi jangan sate, karena sate itu sudah jelas tengahnya tidak bisa matang. Dia nggak mungkin manggang sate kalau 30 menit pasti gosong. Ya. Kemudian telur juga hati-hati, jangan telur yang mentah. Tidak pernah ibu hamil dianjurkan makan telur mentah atau setengah matang. Selalu semua makanan ibu hamil harus matang, dan kalau sayur yang tidak matang, maka sayur-sayuran ini harus dicuci dengan pencuci yang benar, pencuci sayur. Kalau tidak, makanlah sayur-sayur yang bisa dikupas, sehingga bagian tengahnya boleh ibu makan. Nah, ini adalah menu wajib ibu hamil, protein, kalsium, folat, cairan yang cukup, 2-3 liter sehari, zat besi, vitamin C, dan serat. Nah, ibu-ibu ini porsinya makan. Jadi kalau makan itu kalau bisa 3 kali sehari, 1 piring. Piringnya piring yang sedang, bukan piring yang lebar sekali ya, piring yang sedang. Piring sedang ini 1/3 diisi oleh karbohidrat, makanan pokoknya adalah 1/3, 1/3-nya lagi sayur, 1/6 itu adalah proteinnya. Ya, jadi contohnya kalau kita makan nanti 1/3 isinya nasi, tapi separuh dari jumlah nasi itu harus protein. Nah, itu disebutnya 1/6 ya. Proteinnya apa? Boleh tahu, tempe, telur, dan sebagainya ya. Kemudian sayuran 1/3 dan separuh dari jumlah sayuran tadi adalah buah. Buah itu penting sekali untuk dimakan. Kalau kita sedang mual, pilihlah makanan tidak berlemak. Nah, ini ada keterangan di buku KIA. Kalau ibu-ibu nanti hamil punya buku KIA, ini bagus sekali. Makan sedikit tapi sering. Makan adalah karbohidrat yang berserat, contohnya roti yang tadi whole wheat, kemudian ubi, singkong, boleh biskuit tapi yang lemaknya rendah, contohnya roti regal, roti mari contohnya, atau roti apa kita bilang ya, crackers, tapi crackers yang rendah lemak ya. Nah, kemudian jangan minum minuman keras, sudah pasti ya, makan makanan yang banyak mengandung sayur, dan minumlah 10 gelas per hari, kalau gelasnya gelas sedang itu 250 cc, kalau cangkir berarti harus 12 gelas per hari ya. Nah, dietnya proteinnya, apa guna protein sih? Untuk memperbaiki
jaringan-jaringan untuk tetap baru dan baik, termasuk untuk memberikan makanan kepada janin. Janin butuh protein untuk pertumbuhannya, dan dia juga memastikan sistem kekebalan tubuh ibu maupun janin juga baik. Hormon itu dibuatnya juga dari protein, karena itu kita harus makan kaya protein. Ini tadi gambarnya, diulang lagi, daging, telur terutama putihnya. Karena apa? Kuning telur lebih banyak lemaknya, tapi boleh 1 kuning telur sehari, sisanya putihnya. Brokoli, ikan bebas Bu, mau makan sebanyak apapun, susu, keju, tapi hati-hati, keju yang terlalu berlemak kurang baik. Ayam jangan kulitnya, kemudian ikan teri yang basah atau ikan teri segar, bukan ikan teri asin atau ikan teri kering Bu. Ikan teri basah, jadi maksudnya ikan kecil-kecil. Kenapa? Karena ikan kecil-kecil ini kalsiumnya juga tinggi. Kacang-kacangan tadi jangan digoreng, boleh dimakan, direbus, tempe, tahu. Ya, tahunya juga sebaiknya tempe tahu tidak digoreng ya. Nah, ini jumlah. Kalau Ibu lihat kursor saya, kalau kita makan protein sekali makan tuh seberapa banyak? Setelapak tangan Ibu, Bu. Sebesar telapak tangan Ibu. Nah, itu ukuran yang paling gampang untuk Ibu ingat ya. Tebalnya kira-kira 2 cm atau kira-kira setebal 1,5 atau 2 jari Ibu, tapi ukuran besarnya adalah setelapak tangan Ibu, bukan telapak tangan anak Ibu, telapak tangan Ibu. Nah, itu cukup untuk sekali makan. Jadi kalau daging, separuhnya telur. Rata-rata kita kalau dihitung dalam bentuk telur itu adalah 2 telur, tapi jangan makan telur terus. 1 telur yang separuhnya lagi adalah daging atau tahu atau tempe atau polong-polongan kacang merah misalnya. Sedangkan sayur Bu harus sebesar kepalan Ibu. Jadi ada yang bilang, dok saya makan sayur 3 kali sehari, sayurnya sayur asam. Oke, saya bilang berapa banyak sayurnya? Iya saya makan sayurnya sih dok, tapi nggak tahu ya berapa banyak, soalnya sayur buat sekeluarga. Ternyata kalau dikumpulkan Bu, sayur sekepal itu barangkali sayur asam Ibu tuh semuanya harus Ibu makan sayurnya, bukan airnya ya. Begitu juga bayam, dan ini dalam keadaan sudah dimasak ya. Jadi sayur yang sudah dimasak ukurannya sekepalan Ibu, nah itu jatah sekali makan. Kemudian karbohidratnya atau nasinya sama Bu, sekepalan juga ya. Ditaruh di tangan itu kira-kira 1 tangkup tangan. Sedangkan lemak Ibu hanya boleh makan sebesar jempol ini sekali makan. Jadi kalau menggoreng dengan minyak itu minyaknya nggak boleh banyak-banyak, karena itu tadi saya katakan kurangi sekali jumlah minyak pada orang hamil. Semua ini boleh dimakan 3 kali sehari, 2-3 kali sehari, boleh 3 kali sehari. Nah yang ekstra kita ingatkan agar ibu-ibu memastikan dokter atau konsumsi Ibu mengandung vitamin D. Vitamin D ini sangat berperan dalam sistem imun. Kita butuh 1.000 sampai 2.000 unit kalau Ibu tidak kekurangan vitamin D. Karena itu pada awal kehamilan baik kalau Ibu memeriksakan diri untuk mengecek apakah kadar vitamin D Ibu cukup. Nah, kalau tidak, Ibu juga harus makan minimal 1.000 sampai 2.000 unit ditambah dengan berjemur di matahari jam 9 sampai jam 10 kira-kira setengah jam. Karena vitamin D itu ada 2 jenis, ada yang bisa didapat dari makanan dan ada yang harus didapatkan dari matahari. Begitu juga anak-anak. Jadi kalau Ibu punya anak-anak, ajak berjemur antara jam 9 jam 10 minimal setengah jam. Nah, untuk menjaga imunitas kita sudah lakukan, tapi jangan bebani tubuh kita dengan kuman-kuman yang tidak dapat dicegah hanya dengan daya tahan tubuh yang baik. Bahkan vaksin sekalipun menjadi tidak bermanfaat kalau kita dipaparkan dengan virus yang terlalu tinggi. Contohnya COVID ini. Pada masa COVID ini kita divaksin, tapi kalau kita tidak tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, berjarak dengan orang kira-kira 1-2 meter, maka sangat mungkin kita masih tetap terinfeksi. Jadi era euforia karena sekarang ada vaksin COVID tidak membuat semua orang boleh tetap bepergian dengan bebas atau bercengkrama atau bergaul dengan bebas tanpa masker. Tetap harus sama Bu ya. Apalagi ibu hamil, tetap di rumah yang paling aman. Di samping itu tentunya cuci tangan itu upayakan tiap kali kita memegang barang yang bukan milik kita atau barang asing. Memegang pegangan pintu dan sebagainya harus. Tapi tangan kita terasa nggak nyaman, cuci tangan lebih sering atau memakai hand sanitizer. Nah, bagaimana sih kerjanya vaksin? Vaksin itu sebetulnya memasukkan virus sebagian atau seluruhnya. Kalau untuk vaksin yang baru ini ada yang sedang diberikan pemerintah yang saat ini, yang dimasukkan itu adalah virus yang sudah mati. Jadi walaupun virus itu masuk, dia tidak bisa menginfeksi tubuh seseorang. Tapi di dalam tubuh tetap bisa mengenali sebagai benda asing dan membuat antibodi. Ini yang gambarnya seperti huruf Y, ini antibodi. Sehingga suatu saat, rata-rata penelitiannya 1 bulan sesudah vaksin ini diberikan, kita semua sudah mempunyai cukup antibodi yang apabila ada virus yang sama
dengan virus yang mati yang tadi dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita bisa sudah mempunyai antibodi untuk membunuh virus tersebut. Tapi bagaimanapun juga, ini yang kita harus paham ibu-ibu, bahwa vaksin belum direkomendasikan untuk ibu hamil, kecuali vaksin influenza, vaksin DPT, vaksin hepatitis, dan vaksin meningitis seperti kalau mau pergi haji dan sebagainya. Itu vaksin COVID sekarang belum direkomendasikan. Nah, vaksin yang baik justru diberikan pada ibu hamil adalah MMR atau measles, mumps, rubella, tapi sebelum hamil. Pada saat hamil ini juga adalah vaksin-vaksin yang tidak boleh diberikan, termasuk virus vaksin terhadap HPV. Tapi HPV dan MMR ini adalah virus yang sangat baik diberikan pada perempuan yang berencana untuk hamil. Tapi harus tidak hamil dalam waktu 1 tahun. Sedangkan kalau vaksin COVID, kalau kita mendapat vaksin COVID, dalam waktu 1 bulan ibu sudah boleh untuk hamil. Nah, ini adalah rekomendasi dari POGI terkait vaksin COVID. Saat ini belum direkomendasikan untuk ibu yang sedang hamil. Sebetulnya untuk ibu menyusui boleh kalau ini tenaga kesehatan karena dia membutuhkan lebih. Tapi penelitian untuk ibu hamil memang belum ada, jadi belum direkomendasikan untuk ibu hamil. Karena itulah bagi ibu hamil dan menyusui patuhi saja protokol 3M dan disarankan menunda program kehamilan sampai mendapatkan vaksin COVID kalau ibu sedang berencana untuk hamil. Kenapa? Nanti supaya pada saat ibu hamil, ibu sudah punya imunitas terhadap COVID. Tadi saya sudah sebutkan dari mendapat vaksin COVID sampai boleh hamil hanya cukup menunggu 1 bulan. Jadi jangan takut kalau saat ini ditawarkan untuk nanti ditawarkan vaksin COVID, ibu boleh mendapatkan vaksin. Saya rasa ini serba sedikit yang saya sampaikan untuk ibu-ibu sekalian. Semoga bisa menambah pengetahuan ibu-ibu sekalian dan nanti kita bisa berdiskusi tentang hal-hal yang masih ingin ibu-ibu ketahui. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Ovi. Materinya benar-benar bermanfaat untuk ibu hamil, ibu yang merencanakan hamil, dan juga keluarga besarnya ini. Ternyata banyak sekali manfaat dari yang kita bilang kaya gizi, dan ternyata makanan-makanan kurang miskin gizi itu sebenarnya itu yang kesukaan ibu hamil. Tapi jangan dulu ya Prof ya. Iya, usahakan. Ya, usahakan tubuh kita. Mungkin tadi satu tambahan, kalau kita terlalu kurus atau terlalu gemuk, imunitas tubuh kita juga akan turun. Karena itu baik sekali untuk mencapai berat badan ideal sebelum kita hamil. Karena kalau udah kadung hamil kan nggak bisa lagi diet ya. Itu tambahannya. Banyak banget tipsnya Prof untuk hari ini, dan sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk nih Prof. Kita akan pilihkan 6 orang dulu ya Prof ya yang akan live langsung tanya ke Prof di sini. Mohon kesediaannya beberapa mama yang akan saya panggil untuk menyiapkan audio dan juga kameranya supaya bisa live. Halo Mama Indri Isharyanti, Mama Ira, Mama Monika Sari, dan Mama Rido Nurul Fitri dari Palembang. Oh, hai Palembang. Itu dulu yang mohon siap-siap, siapa yang akan siap dulu. Oke, Mama Ira mungkin ya yang bisa langsung tampil live di sini untuk bertanya ke Prof. Ovi. Silakan Mama Ira. Iya, selamat pagi Dok. Selamat pagi. Ya, makasih banyak untuk kesempatannya. Pagi ini saya mau tanya terkait imunitas ibu hamil di masa pandemi. Beberapa bulan lalu saya pernah baca sebuah jurnal terkait imunitas ibu hamil dengan janinnya, tapi saya udah agak lupa Dok, jadi saya baca sekilas waktu itu. Intinya kalau imunitas ibu hamil itu sebenarnya tergantung pada ibu itu sendiri. Jadi maksudnya kalau nggak salah saya ingat itu, jadi janin itu tidak mengurangi imunitas ibu hamil. Maksudnya dengan kita hamil itu bukan berarti kita lebih rentan, tapi tergantung asupan dan lain-lainnya. Nah, saya mohon penjelasannya Dok, apakah benar begitu, ataukah mungkin ada penjelasan yang lain? Baik, terima kasih Mama Ira. Pertanyaannya baik sekali. Janinnya tidak mengurangi imunitas ibu hamil, tapi kondisi tadi saya jelaskan di awal, kondisi ibu untuk mempertahankan janin, maka ibu itu mengalami perubahan-perubahan hormon. Tadi hormon progesteronnya menjadi lebih tinggi, dia mendapatkan hormon beta HCG untuk dia mempunyai hormon beta HCG untuk menjaga supaya bayinya tidak gugur. Nah, hormon-hormon ini yang mempunyai gejala yang bisa menyebabkan ibu hamil ini menjadi turun daya tahannya. Contohnya beta HCG, ibunya jadi muntah-muntah.
Ibunya jadi muntah-muntah, itulah yang membuat daya tahannya menjadi turun. Jadi secara langsung memang tidak banyak hal-hal yang membuat daya tahan ibu menjadi turun. Tidak bahwa ibunya menjadi rentan terhadap virus misalnya, tidak juga. Asal ibunya bisa menjaga, tadi saya bilang, jangan diikuti muntah-muntahnya. Kalau ibu terus-menerus muntah, dia kurang asupan protein, inilah yang membuat daya tahannya menjadi turun. Jadi sekali lagi yang kita katakan adalah pada kondisi ibu terdampak pada perubahan hormon yang terjadi pada saat hamil, seorang ibu harus sabar dan seorang ibu harus cerdas bagaimana cara mengelolanya. Ini mohon maaf nih, masih banyak ibu-ibu yang menganggap bahwa muntah-muntah ini adalah menunjukkan bahwa dia sedang hamil, sehingga diikuti muntahnya. Dia nggak mau makan, kemudian ini, karena dia menganggap bahwa itu bagian dari ritual, bahwa seorang hamil tuh harus muntah-muntah, nggak mau makan, supaya suaminya lebih sayang dan sebagainya. Ini namanya bunuh diri. Ya, jadi seorang ibu tuh kalau muntah-muntah atau mual, dia harus cermat tuh, apa yang buat saya muntah ya? Oh, yang buat saya muntah, yang dari segi medis kita tahu nih, makanan berlemak tuh membuat mual. Jangan dimakan. Paksakan untuk minum sedikit tapi sering. Kalau nggak bisa minum, makan buah-buahan yang mengandung air sehingga dia tetap bugar. Nah, jadi betul sekali Mama Ira, secara langsung tidak benar bahwa janin menyebabkan daya tahan ibu menjadi turun. Tapi secara tidak langsung, kondisi pada saat ibu mempertahankan janinnya akan membuat ibu merasa tidak nyaman. Tapi ibu yang cerdas, dia tahu bagaimana menjaga tubuhnya. Ya, ibu yang cerdas yang ikut hari ini di acara ini, tahu bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh, tetap minum, tetap bergerak, tetap jalan, misalnya tetap berolahraga teratur, olahraga yang tidak berat tapi olahraga yang rutin. Tetap jaga 3M, jangan lupa. Begitu ya Mama Ira, semoga cukup difahami. Terima kasih. Ya, memang jelas ya Prof, jadi jangan salahkan si kecil dalam kandungan. Betul. Mama makan apa selama ini? Mama gizinya sudah cukup belum ya? Baik Prof, kita akan ke penanya berikutnya yang sudah siap live. Ada Mama Indri nih. Mama Indri, boleh silakan nyalakan audionya. Silakan bertanya. Mbak Indri, apa kabar? Baik, Dr. Alfi. Gimana? Mau nanya apa? Nah, Dok, aku pasien rumah sakit Permata loh, Dok. Iya. Dok, aku mau tanya nih, Dok. Kan selama hamil ini kan sampai usia 6 bulan nggak bisa masuk nasi nih, Dok ya. Jadi saya cuma bisa yang manis-manis, Dok, kayak jus alpukat dan martabak manis, Dok. Nah, ini gimana ya, Dok? Pencernaan saya nih, Dok, supaya sistem imun tetap bagus, karena kan saya pernah dengar dari webinar juga kalau sistem imun itu bagus kalau pencernaan kita sehat. Nah, buat ibu hamil sendiri gimana nih, Dok? Apakah konsumsi makanan yang seperti itu juga bisa bikin kesehatan saluran cerna kita terganggu atau enggak itu, Dok? Makasih ya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini pertanyaan yang lazim. Dok, saya tuh sukanya cuma donat sama coklat, Dok. Ya, boleh sih. Berarti sukanya manis. Nah, tadi saya katakan ini perlunya mama yang cerdas. Mama yang cerdas tahu bahwa dia harus tetap mengkonsumsi protein. Jadi kalau itu mau manis, minumlah susu. Susunya agak manis. Oke, nggak apa-apa. Hati-hati loh Mama, banyak yang salah kaprah. Takut minum dingin, nanti bayinya besar. Nggak pernah air dingin itu membuat bayi besar. Yang benar adalah biasanya minuman dingin itu manis. Nah, gulanya yang buat bayinya besar. Tapi kalau dalam kondisi seperti Mama tadi, inginnya makan yang manis, oke, tapi cerdas. Manisnya itu bersama dengan protein, bukan lemak. Martabak manis tadi, aduh, saya mau ngumpet nih kalau dengar kata martabak manis, itu luar biasa berbahaya Mama. Jadi tolong cari makanan manis lain. Nah, saya baru aja lihat TV kemarin bahwa ada ada cemilan yang sehat, yang berprotein, yang juga manis. Contohnya apa? Misalnya tadi selain si susu manis, maka ada labu merah, kemudian dicampur dengan telur, kemudian diberi pemanis. Boleh gula tuh nggak apa-apa, asal dalam jumlah yang tidak berlebihan. Tapi jangan martabak. Kenapa? Isinya bukannya serat, tetapi isinya adalah tepung. Itu karbohidrat juga. Jadi protein dimanisin boleh, Mama. Jadi silakan. Misalnya alpukat tadi udah benar banget. Alpukat tadi betul. Tapi jangan pakai susu kental manis kalau saya boleh saran. Pakai gula saja. Karena susu kental manis, mohon maaf, lemaknya terlalu tinggi.
Jadi pakai susu dan pakai gula. Apalagi pakai susu Lactamil, kali enak sekali ya, dicampur alpukat. Boleh dong. Ya karena semua yang manis tapi mengandung protein, oke-oke saja. Nah ini yang kita sebut cerdas. Ya, jadi sekali lagi harus cerdas, untuk itu harus banyak baca. Saya tahu kesukaan makan manis tidak bisa dihindari, tapi ingat bahwa sebetulnya jatah kita terhadap gula itu hanya 1 sendok per hari. Ya untuk mama-mama boleh deh 2 sendok, tapi jangan lebih dari itu. Ya, terima kasih. Jadi alpukat pakai Lactamil coklat. Nah, pasti enak itu. Ya. Nggak boleh salah ngidam juga ya, Prof. Iya, atau susu manis tadi, mungkin Lactamilnya diisi sama pisang, diisi sama stroberi, apa saja boleh, Mama. Iya, boleh. Jadi ada pisangnya, iya betul. Jadi jangan susu kental manis, susu manis boleh. Tapi diisi buah-buahan, kan sekarang banyak sop buah. Oh, saya juga doyan. Diisi melon, diisi stroberi, diisi apa saja. Ada yang tidak bisa makan sayur, sebetulnya sayur dengan buah bisa saling melengkapi. Jadi oke deh, saya nggak suka sayur, tapi saya banyakkan makan buah. Gitu. Terima kasih. Nggak boleh pakai alasan ngidam juga ya, Prof? Nah, ini satu lagi. Bayinya yang mau, nanti bayinya kasihan, Bu. Kalau terlalu banyak makanan berlemak, justru bayinya nggak bisa tumbuh. Dia jadi kecil atau dia hipoksia karena preeklamsi. Kasihan, jangan salahkan, udahlah bayinya disalahin, akhirnya dia yang kena akibatnya ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, untuk berikutnya, siapa yang sudah siap? Mama Rido. Mama Rido yang ada di Palembang ya, Mbak. Halo, Palembang. Halo. Ya, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Saya Rido dari Palembang. Apa kabar, Mama Rido? Alhamdulillah baik. Pasti mau nanya boleh makan pempek nggak gitu ya? Silakan. Dok, saya mau bertanya, apakah pada ibu hamil dibutuhkan nutrisi seperti zat besi? Dan bagaimana jika kebutuhan zat besi tersebut tidak optimal atau kekurangan zat besi? Apakah nantinya akan berdampak pada psikologi dan pertumbuhan prestasi anak ke depannya? Terus yang kedua, apakah pemenuhan nutrisi seperti serat itu berpengaruh pada imunitas dan saluran cerna pada ibu hamil? Dan bagaimana jika konsumsi serat itu terlalu berlebihan? Apakah ada efek sampingnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Rido, pertanyaannya bagus sekali. Yang nomor 1 adalah soal zat besi. Zat besi ini sangat amat penting karena dia menjaga tubuh kita supaya tidak anemia. Apa sih anemia itu? Kalau kita kekurangan zat besi, maka sel-sel darah merah kita akan kehilangan kemampuan membawa oksigen dan makanan ke bayi. Itulah anemia. Jadi pengaruhnya pada sel darah merah, bukan tekanan darah nih, sel darah merah. Nah, karena itulah para ibu sekalian, mama sekalian, pastikan bahwa zat besi di dalam darah kita cukup. Caranya dengan pada saat awal hamil periksa namanya HB, hemoglobin. Di puskesmas juga pasti diperiksa. Kalau kadar HB kita di bawah 12, maka itu tidak normal. Konsultasikan dengan dokter, kita perlu mendapatkan ekstra zat besi. Tapi selama masa hamil tuh memang zat besi kita terpakai banyak untuk bayi. Karena itulah dokter akan rutin, dan juga di program pemerintah, kita rutin memberikan zat besi pada ibu hamil. 1 tablet minimal setiap hari. Jadi kalau daya tahan kita baik, sel darah merah kita baik, tentunya imunitas tubuh kita akan baik. Kita punya kekuatan untuk menjaga kalau ada bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan nanti waktu persalinan akan mudah dan tidak ada perdarahan. Kalau zat besi kita atau kita tidak anemia. Nah sekarang si serat. Apa bahayanya sih kalau kurang serat? Bayangkan Mama, kalau kita kurang serat, maka perut kita jadi kembung. Buang air besar 2-3 hari sekali misalnya. Ini tentunya akan membuat zat-zat kotoran ini tidak keluar dengan rutin dari tubuh kita. Dan ini akan meracuni tubuh kita. Jadi yang bagus itu, orang hamil itu harus buang air besar minimal sekali sehari. Nah, serat juga akan mengambil sisa-sisa lemak dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makan banyak serat, maka dia, coba lihat kalau yang suka masak, bersihin babat misalnya. Lemak itu kan nempel di dalam babat. Babat itu kan isi perutnya sapi ya. Itu kalau nggak digosok yang bagus, maka babat ini akan menempel dan menyebabkan penyerapan zat yang baik itu jadi kurang. Karena itu saya katakan tahu, tempe itu bagus, tapi kalau udah pakai digoreng menjadi kurang baik karena penyerapan zat makanan kita itu terganggu kalau terlalu banyak lemaknya. Tadi dikatakan lemak sehari itu cuma boleh segede jempol. Jadi kalau makan tadi siapa yang suka martabak manis, coba lihat tuh kalau tukang buat martabak itu 1 sendok.
itu mah martabak harus dimakan buat serumah, nggak boleh ibu sendiri yang makan ya. Karena jatah lemak kita sehari sama hanya 1 jempol. Nah karena itu ibu, serat sangat baik. Dan berlebihan serat sebetulnya tidak apa-apa, karena dia justru akan menguras, nah tadi. Jadi kalau kita ngemil tuh ngemil yang mengandung serat, sehingga dia akan menguras sisa makanan. Rasakan saja, kalau kita banyak makanan mengandung serat, maka buang air besar kita akan lancar. Mohon maaf, mohon izin. Buang air besar kita tidak terlalu bau. Kenapa? Bau itu karena tertahannya kelamaan di dalam perut ya. Tapi kalau buang air besar kita lancar, tubuh kita terasa bersih. Nah ini yang kita anjurkan. Jadi ajarkan makan serat juga pada anak-anak. Karena banyak anak-anak yang nggak suka sayur atau nggak suka serat itu karena ibunya nggak mengajarkan yang benar ya. Jadi dikasih makannya biskuit sama kerupuk. Nah ini bukan makanan yang benar. Ibu hamil juga ya. Biskuit sama kerupuk bukan makanan ibu hamil yang baik. Makanan ibu hamil yang baik tadi segar dari daging, tapi jangan daging yang diolah. Sosis dan sebagainya kalau boleh dihindari. Sarden lebih baik tidak. Makanlah ikan yang segar. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nah, jadi Mama ya, 9 bulan aja Ma. Kita mendengarkan nih Prof. Ovi tadi sudah memberikan banyak list makanan yang sehat. Itu aja dulu Mas, 9 bulan. Tahan keinginannya. Itu ya. Martabak. Nanti ya Prof ya. Nanti kalau sudah selesai masa kehamilannya. Baik, Mama yang mau bertanya boleh langsung diketikkan pertanyaannya di Q&A ya Maya, jangan di chat. Kemudian saya ingin mengundang Mama tadi Mama Monika Sari, kemudian Mama Rahmi dan juga Mama Siti Faiza. Boleh langsung live, menyiapkan dulu. Oke, sudah ada yang live nih. Mama Siti, boleh silakan ingin bertanya ke Prof. Ovi. Silakan Mama Siti. Pagi dok. Pagi. Saya dari Jakarta dok. Iya. Mau bertanya dok, boleh nggak sih kalau misalkan minum obat luar, misalkan lagi pusing nih, misalkan obatnya obat Panadol, boleh nggak sih dok? Soalnya kadang migrain dok, boleh nggak? Oke, terima kasih pertanyaan Mama Siti. Tadi saya sudah jelaskan, moga-moga diingat kembali bahwa jangan makan obat apapun tanpa anjuran dokter. Nah, contohnya sering migrain. Migrain ini kan gejala. Kalau boleh sekali berkonsultasi dulu dengan dokter. Migrainnya seperti apa? Migrain kalau itu hanya sesaat, mungkin karena stres, kecapean, tentunya obatnya bukan Panadol. Obatnya adalah tidur, istirahat, ya. Tapi kalau migrain bisa disebabkan banyak penyebabnya. Ada migrain yang disebabkan karena pembuluh darahnya menyempit. Jawabannya diberikan obat-obatan supaya pembuluh darahnya lebih baik. Contohnya banyak makan vitamin C, nanti diberikan vitamin C dan sebagainya, supaya aliran darahnya baik. Ada lagi migrain karena tekanan darahnya terlalu tinggi. Aduh, itu gawat. Ya, jadi sekali lagi kalau ada keluhan yang berulang-ulang, itu bukan dijawab dengan obat, tapi dijawab dengan memeriksakan diri ke dokter. Kadang-kadang jawabannya sederhana, dokter bilang, wah ini kayaknya nggak apa-apa, ibu istirahat saja yang cukup, alhamdulillah. Ada juga migrain disebabkan karena anemia, tadi pertanyaan Mama yang sebelumnya. Karena kekurangan sel darah merah, tentunya jawabannya adalah diberikan tablet tambah darah, bukan makan Panadol. Ya, jadi sekali lagi ingat, gejala itu harus dicari tahu penyebabnya. Jangan langsung ditutup dengan obat. Diare misalnya, langsung makan obat. Jangan. Kalau orang hamil, diare itu harus berobat. Diperiksa dulu diarenya karena apa? Karena virus kah? Bisa juga karena COVID. COVID bisa menyebabkan diare juga, atau diarenya karena bakteri. Nah, jadi sekali lagi hati-hati pada mama-mama semua, tolong jangan sampai sakit. Alhamdulillah. Bagaimana supaya jangan sampai sakit? Tadi pertahankan kebugaran tubuh, ya. Kalau toh sakit juga, periksakan dulu diri ke dokter, baru konsumsi obat. Begitu ya, Mama Siti. Semoga jangan terlalu banyak makan obat lagi. Silakan. Konsultasikan dulu lah ya Prof ya, supaya tahu dari mana penyebabnya. Persis. Kemudian ya, mama hamil jangan capek-capek mungkin Prof itu yang bisa menyebabkan. Betul. Dan yang lain, keluarga tentunya juga akan bermanfaat untuk mama supaya mamanya juga lebih sehat, tentunya nanti si kecil yang lahir juga sehat. Oke, baik. Saya mengundang Mama Monika Sari. Apakah sudah bisa live di sini? Mama Monika Sari dan Mama siapa nih? Banyak nih Prof, jadinya bingung. Yang milih Mbak Lia. Ada Mama Mila Kancana.
Oke, Mama Monika Sari yang sudah siap. Boleh silakan Mama Monika mau bertanya ke Prof. Ovi langsung di sini? Iya, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mama Monika. Iya. Gimana nih? Apa pertanyaannya? Izin bertanya ya, Dok. Kapan imun janin terbentuk pada masa kehamilan dan apakah minum susu, vitamin, suplemen, dan makan teratur 3 hari sekali sudah cukup untuk pertumbuhan janin? Oke. Terima kasih, Dok. Bagus sekali pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang penting. Kalau kita ingin janin di dalam tubuh kita punya daya tahan yang baik, sehingga waktu lahirnya nanti dia pasti sehat. Gimana caranya? Betul sekali tadi sudah disebutkan oleh Mama Monika, makan teratur yang bergizi 3 kali sehari ditambah jaga kesehatan tubuh Mama sendiri. Jadi Mama Monika harus jaga. Jadi bayi itu akan dibuat sedemikian baiknya di dalam tubuh kita kalau kondisi fisik kita, fisik ibunya baik. Jadi karena itulah kalau para mama yang mau calon mama nih, mau hamil, periksakan dulu diri ke dokter. Pastikan bahwa kita sehat. Kalau udah kadung hamil, segera periksa diri ke dokter. Pastikan kita sehat. Karena sehat itulah modal supaya bayi kita dibentuk baik. Gimana cara bentuknya? Nggak usah pusing-pusing Mama. Bayi itu dibentuk sedemikian rupa. Tubuh udah tahu cara membentuknya ya. Luar biasa kompleks tapi dia bisa menyusun si bayi ini dengan sangat baik. Selama cuma sederhana nih. Jaga supaya Mama ini semuanya dalam kondisi hamil ini sehat. Dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya, itu tadi. Jadi terima kasih pertanyaannya, ini mengingatkan kita kembali. Jadi kalau bayi ini berasal dari ibu yang sehat, insya Allah kondisi bayinya nanti waktu lahir juga punya imunitas tubuh yang maksimal. Nah, nanti tinggal dijaga pada saat dia sudah lahir, bagaimana menjaga imunitasnya, nanti teman-teman kita yang dokter anak udah punya tuh resepnya. Harus juga bayinya diimunisasi, karena makin sering seorang bayi sakit selama masa usia di bawah 5 tahun, maka pertumbuhan otaknya akan menjadi tidak baik. Ini yang disebut dengan stunting. Kalau bayi di dalam badan ibunya juga sudah tumbuhnya nggak baik, sebagian dari otaknya sudah tidak berkembang baik. Nah ini yang sedih kita. Karena itulah usahakan sekali lah supaya semua mama ini sehat. Kalau kita sehat, insya Allah yang ada di dalam tubuh kita, si bayi ini sudah punya kapasitas otak yang maksimal. 2/3 dari pertumbuhan otak sudah terjadi di dalam tubuh. Yang sepertiganya lagi diasah di luar. Ini yang selalu kita bilang, kalau di dalam tubuh sudah diciptakan berlian, di luar mengasahnya sudah mudah, dia akan jadi berlian yang baik. Tapi kalau udah di dalam tubuh aja mamanya nggak mau makan, makannya maunya coklat melulu, nggak mau makanan yang bergizi, walaupun bayinya lahir gemuk, nggak jaminan para mama sekalian bahwa bayi yang gemuk ini sehat dan otaknya baik. Karena yang dibutuhkan bayi itu umumnya adalah protein. Tinggal nanti kalau udah jadi batu berlian, keluarnya jadi berlian asahan yang baik. Tapi kalau di dalam perut kita udah jadinya batu akik, ya dia akan jadi batu akik yang baik. Tapi batu akik mah tetap batu akik ya. Jadi berdoa dan berusaha nih para mama sekalian. Saya senang hadir di sini. Moga-moga kita akan mendapatkan mama-mama yang jauh lebih cerdas dan menghargai bayi yang ada di dalam kandungannya. Begitu Mbak Lia ya. Baik, Mama mau kan si kecil yang berlian ya. Ovi, oke. Baik, saya mengundang Mama Mila. Mama Mila Kancana, silakan Mama. Bertanya langsung ke Prof. Iya, Assalamualaikum, Dok. Mau tanya. Waalaikumsalam. Berat badan saya 85 kilo. Terus tingginya 168. Golongannya sih termasuk overweight. Apa itu? Oke, sepertinya ada gangguan sinyal nih Mama Mila. Sepertinya ada gangguan sinyal dari Mama Mila. Oh, kita lagi di jalan nih, Prof. Saya bacakan mungkin pertanyaan. Boleh dibacakan aja Mbak Lia. Ya, Mama Mila ini saat ini berat badan 85 kilo, tinggi 168 cm. Sebenarnya HB juga sulit untuk hamil. Oke, ini apakah pengaruh berat badannya ini sulit hamil, Prof? Karena apakah ada faktor lain, misalnya Mama Mila kekurangan HB bisa juga menyebabkan kesulitan hamil. Dan kenapa bisa AMH rendah itu karena apa?
Silakan, Nah, Prof. baik sekali. Jadi bagi mama-mama yang ingin hamil, tadi saya udah sempat pesankan tuh ya Mbak Lia ya. Untuk berencana hamil, berat badan harus ideal. Yang paling gampang menghitungnya tentunya pakai IMT sih bisa. Kalau tinggi kita 160, berat badan ideal itu adalah 160 dikurang 100, itu maksimal. 60 kilo itu udah maksimal. Yang bagus adalah kurangi 10% lagi. Jadi antara 54 kilo dan 60. Itu cara menghitung yang paling gampang. Tentunya ada banyak rumus untuk itu. Jadi kalau mama tadi tingginya 165, tentunya berat badan maksimalnya hanya boleh 65. Nah, tentunya berat badan tidak satu-satunya. Yang kedua adalah kebugaran. Nah, sebaliknya mama, di bawah itu terlalu kurus juga nggak bagus gitu loh ya. Nah, kenapa? Baik terlalu kurus maupun terlalu gemuk, tadi saya sudah ceritakan, mengganggu sistem hormon tubuh kita. Nomor satu yang paling terganggu adalah kemampuan tubuh untuk membuat sel telur. Oke, berhasil nih, ada sel telur. Bagi mereka yang terlalu kurus tuh kadang-kadang sel telur berhasil. Tapi pada saat nanti bayi ini tumbuh, dia tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup. Karena ibunya saja berat badannya sudah kurang. Untuk hidup sehari-hari ibunya udah kurang. Bagi yang berat badannya berlebih, umumnya itu juga mengganggu pertumbuhan janin. Either janinnya menjadi terlalu gemuk karena yang tumbuh hanya badannya, tapi tidak otaknya sama organ-organ di dalamnya. Atau bayinya juga bahkan tidak tumbuh. Saya punya pasien 135 kilo, bayinya lahir hanya 2 kilo. Kenapa? Karena lemak yang tinggi di dalam tubuh, kalau kita kelebihan berat badan, dalam tubuh kita lemak menjadi tinggi. Ini mengganggu sistem pembuluh darah, sehingga pembuluh darah kita menjadi sempit, sehingga makanan yang dialirkan ke bayi menjadi kurang. Bayi sangat bergantung pada pembuluh darah kita. Nah, bagaimana kita bisa melihat kita sehat atau tidak sebetulnya para mama sekalian? Nomor satu, berat badan kita ideal. Dua, berolahragalah secara teratur. Berolahraga teratur tadi saya katakan 15-30 menit. Kenapa? Coba lihat wajah kita. Kalau kita rajin olahraga, maka kulit kita akan lebih kemerahan. Apa artinya? Sampai yang paling tepi, pembuluh darah kita itu melebar dengan baik. Kita berkeringat dan kulit kita berminyak, tidak kering, kemerahan, itu menunjukkan bahwa kita sehat. Tapi kalau pucet, kuyu, apalagi pakai embel-embel, ngantuk melulu, aduh ini ada yang nggak beres ya. Jadi para ibu sekalian, tadi pertanyaan terakhir dari mama yang tadi, ini benar bahwa jaga berat badan kita untuk ideal sebelum kita berencana hamil. Minimal adalah 10% di bawah berat badan minimal tadi ya. Kurangin 100, kurangin 10%, itu berat badan ideal. Kurangin 10% lagi berat badan minimal. Ditambah 10% berat badan maksimal ya. Jadi nggak boleh di luar dari itu. Dan ini mempengaruhi betul hormon, bisa membuat sel telur tidak dibentuk, atau kalau sel telur berhasil dibentuk, maka bisa gagal tumbuh atau gagal nempel bayinya. Itu yang kita bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, berarti tadi jawaban dari Prof. Mudah-mudahan Mama Mila bisa mendengar ya tadi ya, sedang di jalan sepertinya. Kalau memang lebih baik kita mempertahankan atau membuat berat badan ideal dulu sebelum hamil. Jadi mudah-mudahan Mama Mila juga sudah jelas apa yang perlu dilakukan tadi tips-tips dari Prof. Ovi. Baik, ini masih banyak pertanyaan ya Prof, tapi karena waktunya tidak memungkinkan, jangan khawatir, nanti akan dipilihkan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Prof. Ovi dan disampaikan melalui WhatsApp group ya Prof ya nanti ya. Masih Prof, tapi sebelum mengakhiri sesi Prof, boleh tips atau take home message-nya nih untuk para mama atau juga calon mama agar mendapatkan kehamilan yang sehat dan tentunya sistem imun yang kuat. Silakan Prof. Baik, jadi simpulan dari apa yang kita sampaikan pada hari ini, bagaimana menjaga sistem imun bagi seorang ibu hamil atau calon ibu. Nomor satu adalah makan yang benar. Jadi bukan ya makan yang banyak, Bu ya, makan yang benar. Kemudian olah tubuh teratur. Jaga berat badan ideal, tidak terlalu lebih, tidak terlalu kurang. Nah, sebelum hamil dan tepat pada saat tahu hamil, segera periksakan diri ke dokter. Pastikan bahwa tidak ada kondisi lain yang memperburuk atau kondisi lain yang bisa mempengaruhi kondisi janin kita. Semoga semua mama di sini sehat dan bisa melahirkan bayi yang sehat. Kalau mamanya sehat, insya Allah bayinya akan sehat, baik secara fisik maupun secara kognitif atau secara otaknya. Insya Allah. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Prof. Mudah-mudahan doa dari Prof juga bisa dikabulkan untuk para mama dan juga calon mama yang mengikuti Laktamil webinar ini. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Ilmunya tentunya
dengan tema pengaruh sistem ibu hamil terhadap tumbuh kembang janin akan bermanfaat untuk mama dan papa dan mudah-mudahan menjawab semua kecemasan dan kekhawatirannya ya, Ma. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, jangan khawatir ya, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Prof. Ovi. Silahkan Mama dan Papa tunggu jawabannya di WhatsApp Group. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan juga oleh Prof. Ovi. Makan yang benar, bukan makan yang banyak, makan yang benar. Juga minum yang benar berarti ya Prof ya. Karena Mama dan Papa bisa mempertahankan daya tahan tubuh selama hamil dan juga memenuhi kebutuhan nutrisi baik makro dan mikro. Salah satunya ini dengan penambahan nutrisi mikro dan makronutrien yang Mama dapatkan dengan mengkonsumsi susu Lactamil Pregnasis yang sudah dilengkapi AKTI Duo Bio Plus, yang sudah dilengkapi juga dengan Duo Nutrition, kombinasi makro dan juga mikro, dan dual benefit yang bisa mama dan si kecil dapatkan untuk mendukung kemampuan berpikir dan juga ketahanan tubuh sejak dalam kandungan. Nah, untuk mama dan papa yang pertanyaannya masih belum terjawab dan ingin bertanya lagi lebih lanjut, terutama untuk masalah nutrisi, bagaimana menjadi orang tua yang tangguh, mama dan papa juga bisa menghubungi NutriClub Expert Advisor. Oh, siapa mereka? Belum kenal ya? Mari saya kenalkan hari ini kita sudah kedatangan Mbak Vika Apriani, seorang NutriClub Expert Advisor. Halo Mbak Vika. Hai Mbak Lia. Ya, hai. Ya. Halo Mbak Lia, halo Profesor Ovi, hai Mama semuanya, salam kenal ya. Perkenalkan nih Mah, saya Vika Apriani sebagai NutriClub Expert Advisor. Nah, untuk saya sendiri ini sudah bergabung nih Mah menjadi NutriClub Expert Advisor kurang lebih selama 5 tahun, di mana juga telah mendampingi banyak orang tua untuk melewati momen bahagianya selama masa kehamilan hingga menyusui. Nah, apabila Mama dan Papa memiliki pertanyaan seputar kehamilan dan menyusui, bisa langsung menghubungi layanan NutriClub Expert Advisor ya, karena tim kami sudah tersedia selama 24 jam dalam 7 hari untuk mendukung Mama dan Papa menjadi resilient parents, begitu. Nah, selain itu, kami juga memiliki nih Mah, Pregnancy Support Group, di mana sebuah komunitas untuk mama dan papa yang bisa sharing dan berdiskusi secara mendalam mengenai pregnancy tentunya. Dengan teman-teman yang lain yang background-nya juga ada pendidikan, begitu. Mama juga akan mendapatkan pregnancy hack nih Mah di grup tersebut dan mendapatkan aktivitas seru yang My NutriClub adakan, sehingga membuat masa kehamilan Mama menjadi lebih menyenangkan. Nah, seperti yang Mama dan Papa ketahui, saat ini NutriClub Expert Advisor tersedia dalam 24 jam selama 7 hari untuk mendukung Mama dan Papa menjadi resilient parents. Selain itu, Mama juga bisa nih berkonsultasi seputar topik resilient parents, kemudian bisa konsultasi stimulasi dan tumbuh kembang si kecil, kehamilan dan menyusui, serta nutrisi untuk si kecil juga nih, Mah. Jadi, Mama bisa langsung konsultasi bersama NutriClub Expert Advisor di grup tersebut. Saat ini, kami juga memiliki Pregnancy Today nih Mah, yaitu fitur terbaru Mah dari My NutriClub, di mana My NutriClub ini merupakan layanan dari Nutrisia yang berdedikasi untuk mendampingi mama dan papa di Indonesia dalam melewati masa kehamilan dan tumbuh kembang si kecil. Selain itu, My NutriClub juga memiliki ratusan artikel menarik nih Mah, berbagai aspek pertumbuhan maupun nutrisi yang bisa Mama akses dimanapun dan kapanpun. Selain artikel, Mama juga bisa mendapatkan akses beberapa tools di My NutriClub yang relate dengan kondisi Mama saat ini. My NutriClub, My Pregnancy Today ini telah tervalidasi oleh expert Mama, sehingga Mama tidak perlu lagi dalam menggunakan tools untuk memantau perkembangan janin. Pada tools ini juga dikhususkan nih untuk mama yang sedang dalam fase kehamilan. Dan mama juga bisa mendapatkan informasi seperti
informasi lengkap seputar kehamilan, tips dan artikel kehamilan, dan tentunya ada resep juga loh, Ma. Selain itu, di My Pregnancy Today tersedia juga nih beberapa tools menarik, di antaranya ada fetus growth. Nah, tools ini merupakan informasi seputar perkembangan janin yang disesuaikan dengan usia kehamilan. Dan tools ini bersikap personalized nih, Ma, sehingga memudahkan mama untuk memantau perkembangan janin. Selain itu ada Mama Should Know, informasi yang harus mama ketahui nih setiap trimester kehamilan. Pastikan setiap kehamilan mama ingin mengetahui ya, tanda-tanda kehamilan seperti apa, perubahan tubuh bagaimana, sampai psikologi ibu hamil. Selain itu, ada juga Mama Should Do, yaitu memberikan berbagai tips yang bisa dilakukan dan dihindari pada setiap trimester kehamilan. Jadi mama bisa mendapatkan informasi lebih banyak seputar kehamilannya. Dan yang terakhir adalah resep tips. Nah, resep lezat dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian mama. Selain mama, si kecil dan papa juga bisa loh mencobanya di rumah. Tadi kan sudah menjelaskan nih, Mas, seputar My Pregnancy Today. Ada yang tidak kalah menarik lainnya nih, Mas, yaitu fitur tes potensi sesar. Mama bisa mengisi data diri dan beberapa informasi data yang dibutuhkan untuk mendapatkan solusi metode persalinan sesuai dengan kondisi mama saat ini. Hasil dari tes potensi sesar ini nanti juga bisa mama konsultasikan dengan dokter sebagai referensi metode persalinan mama nanti. Yuk, Ma, segera bergabung nih, Ma, ke Pregnancy Support Group. Untuk bergabungnya cukup mudah loh, Ma, dan gratis tanpa biaya apapun. Hanya dengan mengisi link pendaftarannya, nanti bisa ditaruh ya, Ma, bisa diklik langsung di kolom chat, nanti segera Mama isi. Begitu. Terima kasih Mbak Lia dan Mama semua atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Vika. Wah, Mbak Vika ini baik sekali loh. Kita baru kenal sudah membawakan sesuatu yang gratis dan janji mau 24 jam sehari menjawab pertanyaan para mama. Plus ada banyak aplikasi yang kayaknya akan bermanfaat sekali untuk mama. Ada resep Laktamil nggak ya? Kan katanya kita harus makan yang benar ya, Maya, selama kehamilan. Nah, kalau penasaran langsung aja klik tadi ya, link yang sudah diberikan oleh Mbak Vika. Mudah-mudahan Mama dan juga Papa boleh klik loh. Mama dan Papa, Grandma, Grandpa boleh klik. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk Mama dan juga si kecil dalam kandungan. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke sesi pengumuman peserta yang beruntung mendapatkan voucher belanja dari Tokopedia. Ayo, sudah nungguin kan? Nah, ini dia pengumumannya. Selamat ya untuk 3 orang mama yang akan mendapatkan voucher, yaitu Mama 1 Indri Isharyanti, Mama Rido Nurul, dan juga Mama Ira. Mama Indri, Mama Rido, dan Mama Ira, selamat atas terpilihnya menjadi pertanyaan terbaik dan mendapatkan voucher dari Tokopedia. Hadiahnya akan dikirimkan ke email masing-masing ya, Maya, jadi dikirim saja. Oke? Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita hari ini. Ada Prof. Ovi dan juga tadi Mbak Vika yang sudah memberikan pengetahuan mengenai NutriClub Expert Advisor. Terima kasih sekali atas kesempatannya bergabung di Laktamil webinar ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk mama semua. Dan untuk para mama dan juga papa, boleh untuk mengetahui informasi terkait kehamilan, parenting, dan info tumbuh kembang si kecil, Mama dan Papa bisa mengunjungi www.nutriclub.co.id www.nutriclub.co.id. Baiklah, saya Lia Merliana pamit undur diri. Terima kasih sekali untuk atensinya dan sampai berjumpa di Laktamil webinar berikutnya. Bye-bye. Sebelum hamil, makan apa aja yang penting enak. Sekarang harus siap dengan asupan bernutrisi. Mama pasti siap dengan Laktamil. Kombinasi nutrisi untuk mama dan si kecil dengan rasa yang enak. Kunjungi nutriclub.co.id untuk jadi mama yang siap. Sebelum hamil, makan apa aja yang penting enak. Sekarang harus siap dengan asupan bernutrisi.
Mama pasti siap dengan Lactamil. Kombinasi nutrisi untuk mama dan si kecil dengan rasa yang enak. Kunjungi nutriclub.co.id untuk jadi mama yang siap. Sebelum hamil, makan apa aja, yang penting enak. Sekarang harus siap dengan asupan bernutrisi. Mama pasti siap dengan Lactamil. Kombinasi nutrisi untuk mama dan si kecil dengan rasa yang enak. Kunjungi nutriclub.co.id untuk jadi mama yang siap.